Dia mencobanya, tetapi ternyata dia benar-benar tidak bisa menjalankan teknik ini. Metode kultivasi Suantian Gong adalah menyerap kekuatan langit dan bumi dan mengedarkannya ke dalam tubuh, dan kemudian secara bertahap meningkatkannya untuk mencapai kehidupan tanpa akhir, dan kemudian meningkatkan intensitas energi secara keseluruhan. Adapun Nona Muda Mei yang memiliki transformasi iblis, energi spiritual surga dan bumi yang dia serap ke dalam tubuhnya akan secara otomatis diubah menjadi kekuatan darah, dan tidak ada peluang untuk beroperasi sama sekali. Ini juga merupakan alasan penting mengapa manusia dengan kemampuan untuk berubah menjadi iblis tidak dapat berlatih Suantian Gong. Latihanmu sangat menarik. Sayangnya, tidak ada perubahan dewa iblis untuk dikultivasi. Aku tidak tahu seperti apa jadinya di masa depan. Ketika kamu berlatih sendiri, hati-hati, mengerti. Jika kamu merasa akan menerobos ke tingkat ke-7, kamu dapat meminta seorang guru dari Akademi Penebusan untuk membantumu melindungi hukum. Jika mereka tidak punya waktu, kamu akan memberitahuku terlebih dahulu dan aku akan menemanimu untuk menerobos. Tapi kamu perlu untuk menemukan tempat yang tenang. Mei Gongzi memberitahu Tang San. Terima kasih Sister Mei karena telah mengklarifikasi keraguanku hari ini. Tang San tampak bersyukur. Kembalilah, ini sudah larut. Mei Gongzi berdiri, Tang San dengan cepat mengikuti. Tingginya hampir sama dengan Mei Gongzi meliriknya dan melihat bahwa dia sedang menatapnya, dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Ayo pergi secara terpisah. Hati-hati di jalan, jangan lari-lari. Langsung kembali ke akademi, tahu? Mei Gongzi memperingatkan lagi. Oke, Sister Mei. Tang San setuju. Setelah meninggalkan restoran, Mei Gongzi pergi lebih dulu. Tang San terus memperhatikan punggungnya menghilang di ujung jalan, lalu mempercepat langkahnya dan pergi ke arah lain. Apa yang tidak diketahui Mei Gongzi adalah bahwa Tang San sangat cemas saat ini. Ya, itu bersemangat. Bagaimana mengatakannya? Seperti menahan diri untuk waktu yang lama dan buang air kecil terburu-buru untuk menemukan toilet. Setelah menyerap kekuatan darah putri yang cantik, energi di tubuhnya langsung jenuh, dan dia mati-matian menekannya dengan kekuatan mentalnya untuk mencegahnya pecah. Selain itu, dia tidak bisa begitu saja menemukan tempat untuk menerobos. Meskipun gerakan menerobos ke peringkat ke-7 tidak akan terlalu banyak, dia akan menerobos dengan darah ras iblis merak sebagai intinya, dan tidak akan pernah tenang, dia harus mencari tempat yang aman. Dia tidak bisa mendesak Mei Gongzi sekarang, jadi dia hanya bisa menunggunya mengambil inisiatif untuk pergi. Pada saat ini, dia tidak berani menunda sebentar, dan bergegas pergi ke arah pegunungan Keri. Tempat yang paling cocok untuk dia tembus tentu saja adalah area di mana Golden Wood ditanam. Mei Gongzi tidak terburu-buru, dia berjalan perlahan menuju Keri Cholege, sambil diam-diam mengingat latihan yang baru saja dijelaskan Tang San. Latihan ini benar-benar aneh. Apalagi, katanya pada dirinya sendiri tanpa syarat. Ini seharusnya kesempatannya, kekuatan mentalnya meningkat begitu cepat, mungkin juga terkait dengan latihan-latihan ini. Ke depan, aku harus lebih mengamati efek dari latihannya, jika memang bagus, mungkin aku bisa membiarkan keturunanku mempraktikkannya di masa depan. Keturunan. Apa yang kupikirkan? Wajah cantik Mei Gongzi memerah, tapi untungnya itu malam, dan tidak ada yang memperhatikan perubahannya saat ini. Tang San berlari liar, dan ketika dia mencapai suatu tempat dengan sedikit orang, dia tidak lagi peduli apakah itu akan mengganggu orang lain. Saat menggunakan mata rubah untuk mengerahkan kekuatan keberuntungan pada dirinya sendiri, dia berlari cepat, meskipun dia akan melakukannya, juga menarik perhatian monster di sepanjang jalan, namun di bawah pengaruh kekuatan keberuntungan, dia akhirnya bergegas ke pegunungan Keri dengan selamat. Begitu dia memasuki area pegunungan Keri, cahaya kemasan melintas di belakangnya, dan dia langsung menunjukkan transformasi Jinpeng, dan dua sayap emas besar menyebar di belakang punggungnya. Dia mengepakkan sayapnya, dan dengan bantuan kecepatan Jinpeng yang sangat cepat, dia terbang langsung ke tempat kayu emas itu berada. Jika Cheng Zicheng melihat Tang San saat ini, dia pasti akan menemukan bahwa Tang San terbang lebih cepat darinya. Hanya pita emas yang terlihat melewati pegunungan di ketinggian rendah, seperti meteor yang mengejar bulan. Angin astral melolong, Tang San bisa merasakan pembuluh darah di tubuhnya sangat gelisah. 6 jenis transformasi iblis, ditambah dengan kekuatan garis keturunan setan merak yang baru saja dimasukkan ke dalam tubuh, terus-menerus gelisah, dan Suantian Gong hampir tidak dapat menekannya. Untungnya, tingkat kekuatan spiritualnya jauh melebihi tingkat kekuatan darah, jadi dia dengan enggan ditekan berdasarkan kekuatan spiritualnya. Setelah menekan begitu lama, dia akhirnya akan menerobos, dan sudah waktunya untuk menerobos. Tembakan Jin Guangfei, garis keturunan Golden Wing Dapeng memang garis keturunan yang kuat dari tingkat kedua, dan transformasi Jinpeng memang transformasi Dewa Iblis tercepat, dan akhirnya membawanya ke tujuan dalam waktu singkat. Cahaya keemasan beredar, Tang San melipat sayapnya, dan mendarat mengambang setelah jungkir balik. Zhang Haoxuan, yang berkultivasi di samping arai pengumpulan roh, membuka matanya hampir seketika dan menatap orang yang datang. Darahnya bergejolak, siap beraksi kapan saja.
Setelah melihat bahwa itu adalah Tang San, dia menahan napas dan mengerutkan kening. Ada apa denganmu terburu-buru? Petik 2. Kata-kata Zhang Haoxuan keluar dari mulutnya, dan dia segera merasa bahwa keadaan Tang San tidak benar. Pada saat ini, wajah Tang San memerah, dan pembuluh darahnya gelisah, seolah-olah dia mabuk. Guru, bantu aku melindungi hukum. Setelah berbicara, Tang San duduk di samping arai pengumpulan roh. Percakapan mereka juga membangunkan gadis bernama Merah yang sedang bermeditasi, dan mereka semua menatap Tang San dengan rasa ingin tahu. Setelah lebih dari sebulan pertumbuhan, kayu emas telah sepenuhnya berakar, dibandingkan dengan waktu awal, itu telah tumbuh sebanyak 5 inci, dan vitalitas yang jelas mulai mengalir keluar dari susunan pengumpulan roh. Meskipun tampaknya pertumbuhannya masih lambat, itu adalah lingkaran yang baik, semakin kuat energi kehidupan, semakin banyak energi spiritual dunia dan bumi akan ditarik oleh susunan pengumpul roh, dan lebih banyak energi kehidupan akan lahir. Selama mereka terus tumbuh, pohon emas ini cepat atau lambat bisa tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Tepat ketika Tang San duduk, energi di tubuhnya melonjak keluar seperti badai, waktu, aliran udara putih menyapu, dan sinar cahaya berwarna menyala. Kamu menjauh sedikit. Zhang Haoxuan buru-buru datang ke Tang San dan meminta gadis-gadis bernama Merah untuk pergi dengan cepat, agar tidak terluka oleh dampak energi yang meledak Tang San ketika dia menerobos. Zhang Haoxuan duduk di samping Tang San, menatap murid yang tidak banyak diajarkannya ini. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan Tang San menerobos, dan dia juga ingin melihat perubahan seperti apa yang akan dimiliki Tang San ketika dia menerobos dengan metode kultivasi khusus. Wajah Tang San menunjukkan sedikit rasa sakit, dan tubuhnya terus-menerus bergetar, tetapi dia selalu duduk diam dan pikirannya stabil. Dalam hal mentalitas, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan remaja sejati seperti Dubai? Tidak peduli seberapa gelisah energi di tubuhnya, dia mempertahankan kondisi pikiran yang paling stabil. Xuan Tiangong terus beroperasi, perlahan-lahan membimbing 6 jejak utama, dan kemudian melepaskan penindasan sedikit demi sedikit. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menerobos ke tingkat ke-7 Xuan Tiangong, menggunakan Xuan Tiangong tingkat ke-7 untuk memperluas meridian di tubuhnya, meningkatkan kemampuan tubuh untuk menanggung, dan menggunakan energi kehidupan kayu emas untuk memberi makan dirinya sendiri, dan kemudian mulai menerobos semua jenis transformasi monster. Di antara mereka, baginya ada 3 terobosan terpenting yang harus diselesaikan. Kaisar Perak Biru menerobos ke peringkat ke-7, Lingki Tianyan menerobos ke peringkat ke-5, dan penggantian transformasi merak menjadi transformasi macan tutul berkedip adalah selesai, dan kemudian transformasi merak juga diangkat ke level 7. Adapun harimau angin urutan ke-7, bukan apa-apa, sangat mudah untuk ditembus. Dalam sebulan terakhir, dia diam-diam menyerap sebagian dari kekuatan darah mereka melalui pelatihan dengan mitranya, dan siap untuk terobosan transformasi Jinpeng dan transformasi waktu. Lingki Tianyan masih merupakan puncak urutan keempat, dan dia telah membuat terobosan untuk kemampuan tingkat kelima, tapi tidak ada terobosan. Karena begitu menerobos, itu pasti tidak akan terkendali. Dalam proses kenaikan Lingki Tianyan, kekuatan mental akan bertabrakan dan bergabung dengan keras. Dia telah melihat proses ini dengan matanya sendiri, dan ini adalah kasus terobosan Dubai. Begitu kekuatan mental di luar kendali, bagaimana dia bisa menekan basis kultivasi, jadi dia telah menunggu sampai hari ini untuk menerobos bersama. Xuan Tiangong terus beroperasi secara stabil, beberapa transformasi iblis dalam tubuh secara bertahap ditekan oleh Tang San, dan Xuan Tiangong juga perlahan meningkat di bawah pengaruh aliran energi Xuan Tian yang tak ada habisnya. Di bawah kondisi Tang San tidak lagi menekan energi, gerbang peringkat ke-7 perlahan terbuka. Zhang Haoxuan yang duduk di samping Tang San dapat merasakan bahwa energi di tubuh Tang San sangat kuat saat ini. Meskipun jumlah totalnya tidak dapat dibandingkan dengan miliknya sendiri, energi ini mengalir bolak-balik tanpa henti. Energi spiritual langit dan bumi yang ditarik oleh susunan pengumpul roh sebenarnya disedot oleh Tang San dan bergabung ke dalam tubuhnya. Kayu emas tidak jauh darinya juga memancarkan cahaya keemasan yang jernih, dan energi kehidupan mengalir keluar dan berkumpul ke arahnya, sendiri sepertinya dekat dengannya secara alami. Ledakan. Tanpa terlihat, Zhang Haoxuan hanya merasa ada sesuatu yang meledak dalam kesadarannya. Di depan Tang San, cahaya putih di tubuhnya tiba-tiba meledak, menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Sinar cahaya putih ini dengan cepat berputar di sekitar tubuh Tang San, dan segera berubah menjadi pusaran putih. Pusaran berbentuk corong dengan cepat berputar, dan energi spiritual surga dan bumi di udara dipercepat ke arahnya. Arai pengumpulan roh telah berjalan begitu lama, dan ruang lingkup menarik energi spiritual langit dan bumi meluas seiring dengan pertumbuhan kayu emas. Pada saat ini, kecepatan pengumpulan energi spiritual langit dan bumi adalah jelas dipercepat, sama seperti Tang San sendiri telah menjadi arai pengumpulan roh yang besar. Aura energi yang menakutkan menyebar di udara, aura Tang San juga mulai berubah dengan jelas, seluruh orang Tang San menjadi lebih dan lebih tegak sambil gemetar. Tulang-tulang seluruh tubuh mengeluarkan suara, retak, yang sangat kecil. Fluktuasi ki dan darah di seluruh tubuh juga menjadi hebat.
Ki dan darah yang kuat membuat permukaan kulitnya menjadi lapisan merah. Mulai bermetamorfosis, tubuh menjadi semakin keras. Suan Tiangong terus membaik, senyum tipis muncul di wajah Tang San, tangannya terlipat di depan dadanya. Energi Tang San masih sangat gelisah, tetapi dengan Suan Tiangong menerobos ke tingkat ketujuh, tubuhnya tampak membengkak dan bagian dalam mulai terlihat berbeda. Suan Tiangong berputar dengan keras, tidak hanya pusaran di luar tubuh, tetapi juga pusaran di dalam tubuh, sedikit cahaya mulai berkumpul di dantian. Meskipun kultivasi dalam kehidupan ini berbeda dari kehidupan sebelumnya, banyak aspek yang masih serupa, terutama yang dia kultivasi adalah Suan Tiangong. Meskipun kehidupan ini bukan lagi kekuatan jiwa bela diri, tetapi kekuatan garis keturunan transformasi Dewa Iblis, dia masih menggunakan Suan Tiangong sebagai intinya. Energi Suan Tian yang berputar perlahan terkompresi ke dalam di bawah kendalinya, dan meridian serta tulang tubuh mulai berevolusi setelah diberi makan oleh energi Suan Tian. Jika dia ingin menahan tingkat transformasi Dewa Iblis yang lebih tinggi, dia harus terlebih dahulu membuat tubuhnya memiliki kapasitas yang cukup untuk menahannya. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan fisiknya, dan kemudian adalah kemampuannya untuk mengendalikan transformasi Dewa Iblis. Tingkat ketujuh juga merupakan ambang penting bagi Suan Tiangong. Hanya ketika tingkat ini tercapai, karakteristik kehidupan tanpa akhir dapat benar-benar terwujud. Saat energi Suan Tian terus menekan ke dalam, sedikit cahaya kristal mulai muncul di inti pusaran. Kekuatan energi Suan Tian terus berkumpul di dalamnya, membuat intinya semakin bersinar. Sebuah kristal berbentuk belah ketupat perlahan-lahan berputar. Pada awalnya, itu hanya seukuran ujung jarum, tetapi ketika Tang San mengumpulkan lebih banyak energi Suan Tian ke dalamnya, volumenya mulai berkurang secara bertahap, dan tubuh Tang San lebih kecil. Energi Suan Tian juga tampaknya telah menemukan jalan keluar dan mulai mengalir dengan panik. Dalam kehidupan sebelumnya, ini disebut inti jiwa oleh Tang San, dan itu juga inti dari Suan Tiangong. Dengan inti ini, energi bisa tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Inti jiwa itu sendiri bersirkulasi sendiri, ia dapat menghasilkan energi dengan sendirinya, menyerap energi di udara kapan saja dan mengubahnya menjadi energi kehidupan dan energi misterius, sehingga meningkatkan dirinya sendiri. Setelah menembus ke peringkat ketujuh, Tang San akan memiliki kekuatan tempur yang lebih tahan lama dalam pertempuran, dan dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika dia berlatih. Pada saat ini, energi spiritual surga dan bumi yang diambil dari dunia luar dengan panik diintegrasikan ke dalam dantiannya, terus-menerus membuat inti jiwa yang baru lahir ini lebih solid dan stabil. Proses ini sangat penting dan tidak boleh ada kesalahan. Ini adalah dasar untuk terobosan masa depan Tang San menuju tingkat dewa. Tang San menyelesaikan proses ini dengan mudah, dan inti jiwa di dantiannya berangsur-angsur menjadi jelas, sampai membengkak seukuran ibu jari, kemudian berhenti tumbuh, tetapi menjadi semakin transparan dan padat. Energi Suan Tian di sekitarnya juga stabil, terus-menerus menyatu dengannya, dan pada saat yang sama dibantu oleh energi yang keluar dari inti jiwa. Sebuah siklus sempurna dengan demikian terbentuk. Setelah siklus ini muncul, inti jiwa akan terus berjalan sesuai dengan lintasan Suan Tiangong, dan itu akan meningkat setiap saat. Tidak hanya itu tidak akan mengurangi kecepatan kultivasi, tetapi juga akan mempercepat kecepatan kultivasi. Di dantian, di sekitar inti jiwa, beberapa kelompok cahaya telah sepenuhnya muncul. Masing-masing kelompok cahaya ini mewakili semacam transformasi iblis, mewakili kekuatan yang aneh dan kuat. Kekuatan ini dapat diintegrasikan ke dalam garis keturunan dan menjadi bagian dari kekuatan garis keturunan, dan juga membawa keanehan perpaduan makhluk yang berbeda dengan dunia ini. Tang San tidak menyentuh kelompok cahaya ini saat ini. Tugas yang paling mendesak adalah menstabilkan inti jiwa, memperkuat fisik, dan membuat kemampuan tubuh untuk bertahan lebih kuat. Kemudian, satu persatu, dia akan meningkatkan transformasi Dewa Iblis ini, sehingga basis kultivasi dan transformasi Dewa Iblis akan kompatibel, untuk mencapai tujuan penguatan itu sendiri. Latihan hari ini dapat dikatakan sebagai waktu yang paling penting bagi Tang San sejak dia datang ke dunia ini. Setelah evolusi ini, di dunia ini, dia akan memiliki sejumlah pertahanan diri. Orang-orang di bawah tingkat dewa ingin membunuhnya akan sulit. Ketika menyerap kekuatan garis keturunan Mei Gongzi, dia benar-benar berpikir bahwa dia mungkin tidak dapat menekannya dan akan menerobos. Pada saat ini, dia sedang duduk di sebelah kayu emas untuk membuat terobosan, terutama menggunakan susunan pengumpul roh untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi, menyerap nafas kehidupan yang dipancarkan oleh kayu emas sampai batas tertentu, dan pada titik tertentu. Saat yang sama, dia menggunakan susunan pengumpul roh tambahannya sendiri untuk menarik lebih banyak energi untuk memelihara kayu emas. Inti jiwa secara bertahap menjadi jernih dari warna putih susu awal, dan dengan inti jiwa sebagai pusatnya, aliran kekuatan roh di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih lembut. Kekuatan jiwa bergetar dan sedikit berfluktuasi, memobilisasi energi Suan Tian dalam tubuh untuk mempercepat rotasi. Lapisan kabut putih terpancar dari tubuh Tang San, mengelilinginya.
Zhang Haoxuan telah memperhatikan dengan cermat, dia dapat merasakan bahwa energi yang keluar dari Tang San sangat murni dan kuat, dengan aura netral dan damai, jauh lebih damai daripada energi transformasi Dewa Iblis biasa. Setelah aura langit dan bumi tertarik padanya, secara alami akan menyatu dan menjadi bagian darinya. Energi ini tampaknya masih menempa tubuh Tang San dalam proses bangkit. Tang San seharusnya menembus ke peringkat ketujuh, tetapi peringkat ketujuh ini tampaknya berbeda dari peringkat ketujuh yang dia tahu. Fluktuasi energi itu jauh lebih kuat daripada fluktuasi energi tingkat ketujuh yang normal. Energi yang kuat mengalir di dalam tubuh dan mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Permukaan kayu emas dalam susunan pengumpul roh memiliki lingkaran cahaya keemasan yang mengalir, dan nafas kehidupan yang kaya terus-menerus keluar-keluar, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat ini, Zhang Haoxuan berpikir, ini seharusnya Xuan Tiangong, ini benar-benar kemampuan yang luar biasa. Waktu berlalu menit demi menit, aura Tang San menjadi semakin stabil, energi Xuantian yang berasal dari tubuhnya secara bertahap membentuk kepompong putih besar. Gadis-gadis bernama merah juga menonton tidak jauh, dan mereka tidak tahu banyak tentang master tituler. Dia jelas seorang pemuda, tapi dia bisa menggambarkan formasi pengumpulan roh. Pada saat ini, aura yang memancar dari tubuhnya bahkan lebih kuat dan menakutkan. Selama periode waktu ini, mereka telah berkultivasi di sekitar arai pengumpulan roh. Di bawah pengaruh nafas kehidupan yang keluar dari kayu emas, garis keturunan mereka telah mengalami beberapa perubahan. Meskipun mereka belum maju, semangat mereka kuat dan ki dan darah mereka penuh. Kehidupan di pegunungan memang sedikit sepi, tapi setidaknya aman. Setelah bergaul untuk waktu yang lama, mereka juga dapat merasakan bahwa Zhang Haoxuan dan Tang San, yang memiliki darah manusia, tidak memiliki kebencian terhadap mereka. Gadis-gadis ini yang hatinya kosong seperti selembar kertas secara bertahap mendapatkan kepercayaan pada Zhang Haoxuan dan Tang San. Terobosan Tang San kali ini dapat dikatakan alami, hasil dari penindasannya untuk waktu yang lama. Hari-hari ini, dia telah menyerap energi dari berbagai harta di toko akademi untuk mengolah, memperkuat darahnya, dan memperbaiki tubuhnya. Kekuatan fisiknya jauh melampaui rekan-rekannya, yang telah memecahkan kesulitan terbesar dalam meningkatkan kultivasinya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya terus meningkat. Setelah mencapai tingkat ke-9, interaksi dengan kesadaran ilahi menjadi jauh lebih mudah. Dia mulai memelihara kesadaran ilahi dan menerima umpan balik dari kesadaran ilahi. Jumlah total kekuatan spiritual adalah tidak banyak berubah, tetapi hanya menjadi lebih solid. Tidak sampai saat ini akumulasi Tang San di kehidupan sebelumnya secara bertahap muncul. Dia mulai mencoba membuat tubuhnya dalam kehidupan ini berkembang ke arah kehidupan sebelumnya, dan pada saat yang sama, melalui persepsi kesadaran ilahi, untuk membimbing kemampuan kehidupan sebelumnya agar sesuai dengan kehidupan ini. Inti jiwa di Dantian berangsur-angsur stabil, dan seni Xuantian berjalan dengan lancar, menyerap sejumlah besar energi spiritual surga dan bumi. Di hutan pegunungan terpencil ini, tidak ada yang akan memperhatikan perubahannya. Ketika langit di kejauhan putih dengan perut ikan, Tang San tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Aliran udara putih di sekitar tubuhnya dihirup olehnya melalui hidung dan mulutnya, dan dia juga muncul kembali di samping semua orang. Zhang Haoxuan tidak tidur sepanjang malam, diam-diam menjaga sisi Tang San, dia sangat gembira ketika melihat ini, apakah ini sukses? Beberapa gadis rubah merah yang mengantuk di kejauhan juga terbangun satu demi satu, tanpa sadar menatap Tang San. Kemudian mereka melihat pemandangan yang aneh. Tang San, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan dari kedalaman matanya, ledakan energi ungu meledak. Pada saat ini, cahaya ungu samar melintas di langit di kejauhan. Dalam sekejap, dengan tubuh Tang San sebagai pusatnya, gelombang kekuatan mental meledak. Bahkan Zhang Haoxuan merasa bahwa laut spiritualnya tampak bergetar, dan dia merasa sedikit tertekan. Ini jelas merupakan tanda bahwa kekuatan spiritualnya sedang ditekan. Sejak kapan kekuatan mental Tang San menjadi begitu kuat? Tepat ketika Zhang Haoxuan terkejut, mata Tang San mulai bersinar putih, dan kemudian, aliran udara putih keluar dari tubuh Tang San, mengembun tepat di atas kepalanya, berubah menjadi rubah putih. Rubah yang memiliki 9 ekor, dan 1 ekor padat. Sebelumnya, Zhang Haoxuan telah melihat adegan seperti itu dengan matanya sendiri. Bukankah itu adegan ketika membaca transformasi Dubai untuk menerobos ke peringkat kelima? Apa yang berbeda dari terobosan Dubai adalah bahwa Tang San, memiliki warna-warni di bagian belakang kepala rubah langit di aperture, ada 9 jenis sinar berwarna yang berkedip samar. Ada sedikit lebih banyak cahaya keemasan di mata biru gelap Tianhu, dan dia tampak sedikit lebih bijaksana. Transformasi Tianhu yang berbeda. Melihat adegan ini, Zhang Haoxuan tercengang, dan kemudian dia merasa bahwa semua kekuatan mental yang keluar dari Tang San tiba-tiba ditarik kembali. Detik berikutnya, badai mental yang tak terlihat meledak dari Tang San, dan bayangan rubah di atas kepala Tang San menjadi 2 kali lipat dalam sekejap.
Bayangan Tianhu memandang ke langit, cahaya di matanya mekar, dan menatap langsung ke matahari terbit yang muncul dari kejauhan dengan mata bangga. Kekuatan spiritual di Laut Spiritual Tangsan mulai mendidih selama evolusi transformasi rubah surgawi, lautan emas mendidih dengan hebat, dan tanda milik transformasi rubah surgawi di dantiannya dengan cepat tumbuh lebih besar, menerangi seluruh dantian dengan cahayanya. Suantian Gong beroperasi dengan keras, dan di bawah pengaruh kelompok pengubah cahaya rubah langit, kekuatan spiritual yang berasal dari garis keturunan naik ke atas, mengalir ke lautan roh, dan mulai menyatu dengan kekuatan spiritual di lautan roh. Tang San tidak menghadapi situasi di mana kekuatan mentalnya bertabrakan seperti saat Dubai menerobos, karena ada sinar kesadaran ilahi di laut spiritualnya, dan kekuatan spiritual dalam garis keturunannya yang dirangsang oleh transformasi rubah surgawi tidak cukup untuk mempengaruhi laut spiritual sama sekali. Kedua belah pihak segera menyatu, dan memulai evolusi transformasi Tianhu. Transformasi rubah surgawi tidak diragukan lagi adalah garis keturunan teratas, tetapi bagi Tang San, itu adalah yang termudah untuk menyelesaikan terobosannya sekarang. Dengan pertumbuhan kekuatan spiritual dan kesadaran ilahi, sedikit kesadaran ilahi itu telah berlipat ganda dibandingkan dengan aslinya, dan tidak masalah untuk mengejutkan Tianhu tingkat kelima. Di lautan roh Tang San, bayangan rubah langit berekor 9 terlihat samar-samar, tetapi tampaknya merasakan tekanan dari indera ilahi, dan tidak merasa gelisah, hanya menundukkan alisnya dan menyerah pada cahaya indera ilahi kecil itu. Di tengah lautan roh, di sekitar cahaya kemasan kesadaran ilahi, sejumlah besar titik cahaya kemasan mulai mengalir masuk, dan secara bertahap menguraikan garis. Garis-garis ini terhubung satu sama lain, menarik lebih banyak kekuatan spiritual ke dalamnya, secara bertahap mengembun dan membentuk kristal berbentuk berlian emas. Apa yang ingin diringkas Tang San hari ini bukan hanya inti jiwa, tetapi juga inti spiritual. Dia tidak pernah mengambil langkah ini, bukan karena dia tidak bisa melakukannya, tetapi karena belum tiba pada waktu yang paling tepat. Pada saat ini, seiring dengan evolusi tubuh dan terobosan transformasi rubah surgawi, sejumlah besar kekuatan spiritual dapat dimobilisasi, dan seseorang dapat membuat inti spiritualnya sendiri dipadatkan, dan menggunakan kekuatan spiritual yang besar untuk menebusnya. Kebutuhan inti spiritual. Kristal berbentuk berlian emas menjadi semakin padat, dan ada lingkaran cahaya biru muda di permukaan kristal, yang berubah menjadi roda cahaya biru samar dan muncul di belakang. Di lautan roh, kekuatan spiritual besar menyatu menuju inti spiritual, membuat lautan roh secara bertahap kosong. Inti spiritual terus-menerus meledak dengan lingkaran-lingkaran cahaya emas, dan dalam proses menyebarkan lingkaran cahaya emas ini, laut spiritual Tang San juga terus berkembang, menjadi semakin luas. Pada saat yang sama, Tang San menutup matanya lagi, inti jiwa di dantiannya dan inti spiritual di lautan roh memancarkan cahaya pada saat yang sama. Lingkaran emas menyala di dahinya, dan cahaya putih kecil keluar dari perut bagian bawahnya. Cahaya keemasan mengikuti tulang belakang dari atas ke bawah, berkomunikasi dengan dantian. Keduanya terhubung, dan jembatan antara langit dan bumi langsung terhubung. Tubuh Tang San bergetar, tulangnya meledak dengan serangkaian suara, berderak, seluruh orang tampak sedikit terangkat. Napas yang kuat meluap dari tubuhnya. Jembatan langit dan bumi berkomunikasi, dan di belakang bayangan rubah di atas kepala, ekor rubah kedua menjadi padat. Cahaya di mata Tianhu bersinar terang, cahaya biru-biru melintas, napas Tang San menjadi lebih lemah tanpa terlihat, dan perasaan bahwa dia akan bangkit dari tanah menghilang dalam sekejap. Tidak, tepatnya, itu harus ditutup-tutupi. Itu adalah transformasi rubah surgawi yang sama, di bawah kendali Tang San dan di bawah kendali Dubai benar-benar berbeda. Tang San tidak membutuhkan siapapun untuk melindunginya, dia masih bisa menyelesaikan terobosan. Pada saat ini, Lingki Tianyannya secara resmi berevolusi ke urutan kelima. Dengan evolusi Lingki Tianyan, saat berikutnya, sekelompok cahaya biru meledak di dantian, dan evolusi transformasi harimau angin selesai, memasuki urutan ketujuh. Evolusi perubahan harimau angin lebih mudah, dan selesai dalam sekejap. Setelah transformasi harimau angin selesai, aura di Tang San jatuh ke dalam keheningan singkat, jembatan antara langit dan bumi dikomunikasikan. Cahaya dan bayangan keemasan muncul di belakangnya, dan cahaya dan bayangan keemasan melebarkan sayapnya, seolah mengaum di langit. Zhang Haoxuan melambaikan tangannya, dan dinding api muncul, menghalangi pandangan gadis-gadis terkenal itu. Dia sudah merasa bahwa Tang San menerobos semua jenis transformasi iblis. Meskipun gadis-gadis rubah merah ini mungkin tidak bisa mengerti, lebih baik jangan biarkan mereka melihat terlalu banyak. Dan Zhang Haoxuan sendiri menatap Tang San tanpa berkedip, tontonan seperti itu mungkin unik di seluruh benua peri. Sayap Jinpeng berangsur-angsur mengeras, dan aura tajam yang tak tertandingi naik ke langit dan menembus langit. Cahaya keemasan berangsur-angsur mereda, dan terobosan Orde ke-6 transformasi Jinpeng selesai, dan kecepatannya sedikit lebih cepat. Setelah terobosan transformasi Jinpeng, segala sesuatu di sekitar tubuh Tang San tampak menjadi lamban dan lengket, tetapi pada saat berikutnya, semuanya menjadi cepat lagi, seolah-olah dipercepat, terutama kecepatan menyerap energi spiritual surga dan bumi sangat dipercepat.
Pohon emas di samping Tang San benar-benar tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan hanya dalam waktu singkat, pohon itu benar-benar tumbuh lebih dari 1 inci lebih tinggi. Cahaya dan bayangan buaya waktu perlahan-lahan muncul, tubuh buaya waktu mulai membengkak, sisik pada tubuh menjadi lebih tebal dan lebih berat, dan seluruh tubuh memancarkan lingkaran cahaya yang lembut. Ada cahaya di masing-masing mata, sisi kiri diputar ke depan, sisi kanan dibalik. Waktu tampaknya telah menjadi sulit dipahami. Di dahi Tang San, sedikit cahaya keemasan bersinar, dan cahaya dan bayangan buaya waktu tiba-tiba mempercepat evolusinya sendiri. Setelah sosok buaya ringan stabil, buaya waktu tiba-tiba berbalik, terbang ke alis Tang San dan menghilang. Waktu berubah ke urutan ke-6, dan terobosan selesai. Terobosan perubahan Jinpeng dan perubahan waktu relatif mulus, terutama karena Tang San sekarang adalah basis kultivasi tingkat ke-7, dan dia telah berkomunikasi dengan jembatan langit dan bumi, dan kemampuan tubuhnya untuk bertahan tidak diketahui seberapa kuat darinya. Sebelum, ini juga alasan mengapa dia harus menerobos ke peringkat ke-7 terlebih dahulu, menyingkat inti jiwa dan inti spiritual, dan menyelesaikan resonansi inti gandanya sendiri. Dengan inti ganda, setidaknya jika itu adalah energi tingkat dewa, tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Terobosan ada di sini, dan sudah lebih dari setengah jalan. Dari 6 jejak garis keturunan, 4 telah menyelesaikan terobosan. Saat berikutnya, awan cahaya kuning perlahan menyebar di tubuh Tang San. Di bawah kendalinya, transformasi leopard diambil dan menghilang ke udara. Kelompok cahaya perak yang telah tidak sabar untuk sementara waktu, langsung meledak menjadi cahaya, dan di bawah tarikan Tang San, pindah ke posisi macan tutul yang berkedip. Itu baru saja muncul, dan seketika cahaya perak yang menyilaukan meletus, menerangi seluruh dantian Tang San, bahkan dalam diameter 5 meter di luar tubuhnya. Kicau burung yang tinggi terdengar, dan aura Tang San tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Zhang Haoxuan melihat bahwa di sekitar tubuh Tang San, sinar dan bayangan perak berkedip-kedip, diikuti oleh retakan luar angkasa. Tampaknya di bawah kendali Tang San, retakan ruang ini tidak muncul di sisi kayu emas, tetapi retakan ini menjadi semakin tidak stabil, terus-menerus mendistorsi ruang. Ini, di dahi Tang San, garis-garis cahaya keemasan mulai muncul, dan cahaya keemasan ini tampaknya mengandung kekuatan ruang, berputar dan bergetar terus-menerus, seolah-olah mencabik-cabik tubuhnya. Namun, cahaya keemasan di tengahnya sangat terang, mengejutkan retakan di ruang yang terdistorsi ini, hanya untuk mencegahnya menyebabkan kerusakan. Bulu merak yang indah perlahan terbuka di belakangnya, seperti lingkaran cahaya merak mekar. Transformasi merak, dia bahkan mempelajari transformasi merak. Ini dari Mei Gongzi. Zhang Haoxuan menelan seteguk air liur, Tang San di matanya seperti kolam yang dalam, tak terduga. Transformasi rubah surgawi, transformasi merak, transformasi waktu, transformasi Jinpeng, mana yang bukan eksistensi tingkat atas. Terutama transformasi Tianhu dan transformasi merak keduanya memiliki kemampuan garis keturunan yang kuat dari Kaisar Iblis Besar. Jika kemampuan semacam ini muncul pada satu manusia pada saat yang sama, apa artinya bagi seluruh umat manusia? Zhang Haoxuan merasa bahwa napasnya menjadi lebih tebal, dan matanya menjadi lebih cerah. Di Tang San, dia benar-benar melihat kebangkitan dari harapan manusia. Jika harapan sebelumnya hanya fantasinya sendiri, sekarang fantasi itu tampaknya berkembang menuju kenyataan. Jika Tang San seperti ini bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di masa depan, keberadaan kuat seperti apa dia? Sinar perak berkedip sangat tidak menentu. Pada saat yang sama, di dantian Tang San, pertempuran telah dimulai. Begitu kelompok cahaya perak yang sangat kuat muncul, itu langsung meremas ke arah Ling Qitianyan, untuk secara paksa merebut posisi pertama. Perubahan semacam ini membuat hati Tang San bergetar, itulah yang dilakukan transformasi Tianhu setelah bergabung dengannya. Ini dia lagi. Dengan garis keturunan yang kuat dari level kelas 1 yang sama, Pea Kok Cheng jelas tidak akan duduk diam dan melihat peringkat orang lain di depannya. Secara khusus, Ling Qitianyan hanya urutan kelima, dan transformasi merak adalah urutan ketujuh. Bagaimana merak urutan ketujuh bisa berubah? Bagaimana bisa membuat Ling Qitianyan urutan kelima melampaui dirinya sendiri? Kedua dewa iblis tiba-tiba mulai bertabrakan dengan hebat. Ini juga membuat aura di sekitar tubuh Tang San semakin tidak stabil. Setiap bulu merak menyatu, dan cahaya dan bayangan 10 merak perlahan muncul. Di sisi berlawanan dari cahaya dan bayangan merak, dua rubah surgawi yang telah menghilang sebelum muncul kembali, dan keduanya saling berhadapan tanpa memberi jalan. Jelas, merak tingkat ketujuh menjadi lebih kuat, dan 7 pena bulu yang mempesona memancarkan lapisan cahaya perak yang kuat, dan cahaya dan bayangan yang menekan rubah berekor dua mulai menjadi ilusi. Namun, perubahan Tianhu tidak mau kalah. Dalam inti spiritual Tang San, energi spiritual terus-menerus diekstraksi oleh Tianhu Bian untuk mengisi dirinya sendiri, hanya saja tidak melepaskan posisi aslinya. Tingkat transformasi Tianhu itu sendiri tidak sebagus transformasi merak, tetapi kekuatan spiritual Tang San ada di tingkat ke-9.
Transformasi Tianhu memainkan peran penting ketika membentuk inti spiritual, dan itu tidak bisa lebih mudah untuk meminjamnya. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan Tang San sudah kewalahan. Pada saat ini, di dahi Tang San, lingkaran cahaya biru tiba-tiba muncul dalam cahaya keemasan kecil itu. Segera setelah itu, cahaya dan bayangan berbentuk manusia biru muda ilusi muncul di belakangnya, tepat di antara burung merak berkaki 7 dan rubah langit berekor 2. Bayangan virtual itu mengangkat tangannya dan menutupi kepala merak berkaki 7 dan rubah berekor 2. Keduanya tiba-tiba bergetar sedikit, dan pada saat berikutnya, mereka masing-masing berubah menjadi sinar cahaya, kembali ke tubuh Tang San lagi. Pada saat ini, tubuh Zhang Haoxuan agak kaku, dan ketika cahaya biru dan bayangan muncul, segala sesuatu di sekitarnya tampak membeku. Dalam dantian Tang San, dua kelompok sinar cahaya menjadi jujur lagi, transformasi rubah surgawi masih peringkat pertama, dan transformasi merak kedua, tidak lagi bertarung, dan masing-masing stabil. Di dahi Tang San, pancaran yang memancar dari sedikit cahaya keemasan itu dengan cepat menghubungkan pola-pola cahaya yang bengkok itu bersama-sama, membuatnya terbentuk, berubah menjadi mahkota emas dan muncul di dahinya. Ya, itu adalah mahkota emas merak, simbol garis keturunan kerajaan paling murni dari garis keturunan iblis merak. Cahaya biru dan bayangan di belakang Tang San langsung menghilang dari tengah alisnya. Napas Tang San naik lagi, dan retakan ruang yang hancur di sekitarnya dengan cepat pulih, seolah-olah dia telah sepenuhnya menyerah. Merak urutan ketujuh berubah, dan fusi selesai. Itu benar, untuk membuat perpaduannya lebih lancar, baru saja, Tang San menggunakan tingkat kekuatan indera ilahi tertentu untuk mengintimidasi dua garis keturunan dengan akal ilahinya sendiri, menyebabkan mereka menyerah seketika. Bagaimana kesadaran ilahi dari generasi Raja Dewa dapat bersaing dengan aura dua transformasi Dewa Iblis? Transformasi Dewa Iblis kelima telah selesai. Hingga saat ini, Tang San masih memiliki transformasi Dewa Iblis terakhir yang belum berevolusi, dan pada saat yang sama, karena dia telah menembus ke peringkat ketujuh, dia juga memiliki lowongan tambahan. Tang San tidak berniat untuk mengisi kursi kosong ini sekarang, ini adalah posisi yang dia rencanakan untuk tinggal. Di masa depan, jika dia menemukan transformasi Dewa Iblis yang lebih kuat, dia dapat bergabung untuk pertama kalinya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Itu baik untuk memiliki tempat. Tanaman merambat biru di bor keluar dari tubuh Tang San, dengan cepat menemukan kayu emas dalam susunan pengumpul roh, dan melilitnya. Lingkaran cahaya biru muncul di tubuh Tang San, aura kehidupan di kayu emas langsung terhubung dengannya melalui tanaman merambat. Energi kehidupan yang berbeda melengkapi komunikasi saat ini. Sinar cahaya pada susunan roh yang berkumpul bersinar, dan tiba-tiba, energi spiritual surga dan bumi di langit menjadi semakin kuat. Energi spiritual surga dan bumi mulai berkumpul, bergegas menuju tempat ini dengan panik, terus-menerus mengalir ke dalam kayu emas. Kaisar perak biru dari kehidupan Tang San sebelumnya adalah Raja Tumbuhan. Dalam kehidupan ini, meskipun kaisar perak birunya tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, dia juga berkembang ke arah itu di bawah budidaya yang disengaja. Kayu emas adalah tanaman dengan energi kehidupan yang sangat besar, memiliki potensi super dan dapat dengan sempurna mengubah energi spiritual surga dan bumi yang diserap, sehingga dapat tumbuh dan memiliki vitalitas yang lebih kuat. Pada saat ini, Tang San menggunakan kaisar perak birunya sendiri untuk merangsang kayu emas. Dengan bantuan kaisar perak biru, dia perlu menyerap banyak aura langit dan bumi untuk melengkapi karakteristiknya sendiri. Ditambah dengan bantuan dari arai pengumpulan roh, dia menarik semakin banyak raksasa aura surga dan bumi, sambil memberi nutrisi pada kayu emas. Ketika kayu emas pertama kali ditanam, dia tidak bisa melakukannya, karena itu sama dengan mendorong pertumbuhan bibit. Lain halnya sekarang, kayu emas sudah berakar dan mulai tumbuh, dan dimungkinkan untuk dikatalisis. Cahaya keemasan menjadi lebih terang dan lebih terang, bahkan kaisar perak biru dengan Tang San memancarkan lingkaran cahaya biru emas. Kayu emas mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pohon emas secara bertahap menumbuhkan cabang, terjerat, bersentuhan, bergabung satu sama lain, dan tumbuh ke atas. Energi kehidupan yang besar juga menjadi lebih intens. Di bawah katalis Tang San, kayu emas mulai berubah menjadi pohon kecil, mekar ke cemerlangan aslinya, dan berkembang menuju tingkat yang lebih tinggi. Di bawah katalis Tang San, kayu emas berangsur-angsur berevolusi menjadi bentuk pohon. Pohon-pohon emas terjerat bersama dan berubah menjadi batang pohon. Cabang-cabang kecil mulai menggali, dan daun muda keemasan pucat mulai tumbuh. Seiring pertumbuhannya, energi spiritual surga dan bumi yang lebih besar menyatu, dan ia sendiri mulai memancarkan lebih banyak energi kehidupan. Energi kehidupan yang besar mengalir dan berubah di udara. Napas kehidupan ini, bersama dengan tanaman lain di lembah, mulai tumbuh tanpa suara. Dengan umpan balik energi kehidupan, Kaisar Perak Biru Tang San juga diam-diam menerobos ke peringkat ketujuh. Menyelesaikan terobosan transformasi iblis jenis terakhir. Senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San, jembatan langit dan bumi yang menembus, membuat kekuatan spiritual dan kekuatan Suantian sepenuhnya terintegrasi.
Transformasi enam Dewa Iblis juga memiliki lapisan hubungan satu sama lain, seolah-olah ada rantai tak terlihat yang menyatukan mereka. Tang San, yang memiliki indera ilahi, bahkan tidak perlu bereksperimen untuk mengetahui kemajuan apa yang telah dia buat dalam memanipulasi mereka. Di antara mereka, peningkatan yang paling jelas adalah dia tidak lagi perlu dibatasi hanya dengan melakukan satu jenis transformasi iblis pada satu waktu, tetapi dapat melakukan beberapa jenis sekaligus. Ini adalah peningkatan terbesar. 6 transformasi Dewa Iblis telah berubah, Mata Badak urutan kelima, transformasi Merak urutan ketujuh, transformasi Waktu urutan keenam, transformasi Jin Peng urutan keenam, Kaisar Perak Biru urutan ketujuh, transformasi Harimau Angin urutan ketujuh. Evolusi keseluruhan telah membuat kekuatan keseluruhan Tang San melonjak, dan pembentukan inti spiritualnya juga membuatnya lebih mudah untuk memelihara kesadaran spiritual. Akhirnya, tanpa sepenuhnya mengkonsumsi sedikit kesadaran spiritual itu, dia juga dapat mencapai tingkat tertentu, kesadaran untuk menggunakan sebagian dari kekuatan kesadaran. Aura Tang San mulai mereda, dan Kaisar Perak Biru yang melilit permukaan kayu emas diam-diam ditarik. Tepat ketika Zhang Haoxuan kembali sadar dan mengira terobosannya telah selesai. Tiba-tiba, Tang San berubah. Di dahi Tang San, cahaya putih kecil bersinar, dan pada saat berikutnya, mulai dari kepala, dia berubah menjadi rubah putih dengan 2 ekor. Segera setelah itu, sederet bulu muncul, dan dengan kilatan cahaya perak, dia berubah menjadi burung merak yang ramping lagi, dengan bulu yang terbentang, sangat indah, Raja Burung. Lalu ada buaya waktu, dapeng, macan angin, dan terakhir tanaman merambat emas biru yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali berubah, sepertinya dia telah menjadi monster, dan auranya juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ketika dia akhirnya kembali ke bentuk manusia, Zhang Haoxuan benar-benar terpana. Transformasi Dewa Iblis Manusia, karena darah mereka yang tidak murni, tidak dapat sepenuhnya berubah menjadi penampilan seperti monster, mereka hanya dapat menyelesaikan sebagian transformasi, membiarkan diri mereka melakukan transformasi Dewa Iblis. Tapi perubahan Tang San sekarang jelas berubah menjadi monster, dan auranya sama dengan monster, memberi orang perasaan berdarah murni. Guru, jangan panik, ini adalah kemampuan yang baru saja aku kembangkan, aku menyebutnya, tubuh asli dari Dewa Iblis. Dengan kemampuan ini, bahkan jika aku menyelinap ke klan monster di masa depan, itu tidak akan terungkap. Ini perubahan lain setelah terobosan ketiga ke urutan ketujuh. Di kehidupan sebelumnya, ketika jiwa bela dirinya mencapai peringkat ketujuh, dia bisa memiliki kemampuan yang kuat dari avatar jiwa bela dirinya. Dalam kehidupan ini, inspirasi untuk avatar Dewa Iblisnya berasal dari avatar jiwa bela dirinya. Dengan merangsang satu Dewa Iblis untuk menjadi merek pada saat yang sama melalui 2 inti, kamu dapat memurnikan garis keturunanmu untuk sementara menjadi kekuatan Dewa Iblis itu, sehingga menunjukkan kondisi tubuhmu yang sebenarnya. Biarkan kekuatan transformasi iblis jenis tunggal ini ditingkatkan secara signifikan. Apa gunanya aku panik? Aku terbiasa dikejutkan olehmu. Zhang Haoxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Melihat keajaiban setiap hari membuat keajaiban sedikit basi. Tang San, yang telah menyelesaikan terobosannya, sudah tampak seperti anak laki-laki berusia 14 atau 5 tahun, jelas tumbuh sedikit. Tingginya sudah mendekati 1,8 meter. Dia ramping dan tidak terlalu kuat, tetapi dia memiliki temperamen yang aneh. Tampaknya beberapa perubahan telah terjadi dalam penampilannya. Tampaknya tidak banyak berubah, dan dia masih dapat mengatakan bahwa itu adalah dia, tetapi telah berubah. Jika Tang San melihat ke cermin sendiri, dia pasti akan merasa bahwa dia menjadi lebih seperti dirinya sendiri, seperti dirinya di kehidupan sebelumnya. Ini disebabkan oleh kesadaran ilahi, meskipun dia bereinkarnasi, apakah itu dia atau Xiao Wu, dia akan terpengaruh oleh kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, jejak kehidupan sebelumnya terlalu kuat. Mei Gongzi dari kehidupan ini bahkan lebih cantik, tetapi juga mengalami perubahan halus. Aku merasa kamu telah banyak berubah kali ini. Zhang Haoxuan menatap muridnya dari atas ke bawah. Ini bukan perubahan kecil, dan aku bisa melakukan lebih banyak hal, kata Tang San sambil tersenyum. Setelah menyelesaikan terobosan urutan ketujuh, dia juga lebih percaya diri. Memutar kepalanya untuk melihat pohon emas tidak jauh, dia berkata, ini dimulai sekarang, dan itu dapat dianggap tumbuh. Biarkan gadis rubah merah terus berlatih di sekitarnya. Aku percaya bahwa darah mereka akan meningkat dengan energi kehidupan segera. Merangsang vitalitas sumbernya. Zhang Haoxuan berkata, pernahkah kamu berpikir untuk membiarkan mereka menghapus transformasi iblis saat ini dan datang untuk berlatih Suan Tiangongmu? Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, Suan Tiangong perlu dikultivasi sejak kecil, untuk meletakkan dasar yang kuat. Meskipun lebih baik, itu juga membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi. Dan garis keturunan Dewa Iblis mereka sendiri tidak lemah, tetapi kekuatan garis keturunan belum dikembangkan. Di bawah stimulasi energi kehidupan yang sangat besar, perkembangan ini bisa menjadi lebih cepat. Pada saat itu, kamu dapat membantu mereka menemukan beberapa darah klan rubah, dan merangsang mereka sampai batas tertentu, sehingga membuat kekuatan darah mereka lebih kuat.
Kekuatan mereka secara alami akan meningkat dengan cepat. Yah, tidak apa-apa. Zhang Haoxuan memandangi pohon emas tidak jauh, yang sudah setinggi satu orang, diam-diam mengagumi di dalam hatinya, lalu menatap Tang San dalam-dalam, dan berkata, Xiao Tang, aku tahu bahwa kamu harus tetap berada di dalam tubuhmu. Ada rahasia yang aku tidak tahu. Tapi, untuk beberapa alasan, aku terus mengatakan pada diri sendiri bahwa aku bisa mempercayaimu sepenuhnya. Bisakah aku mempercayaimu? Petik 2. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, Guru, justru karena aku memiliki perasaan yang sama bahwa aku tidak memiliki keberatan di depanmu. Jika tidak, aku benar-benar dapat mencegahmu melihat ini. Harap percaya bahwa, pertama-tama, aku sebagai manusia murni, semua yang aku lakukan pasti akan didasarkan pada masa depan manusia. Adapun rahasia, memang ada beberapa, tetapi aku tidak bisa memberitahu mereka sekarang. Ketika suatu hari, aku cukup kuat, aku pasti akan memberitahu kalian semua. Zhang Haoxuan melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu menceritakan semuanya padaku, berjanjilah padaku bahwa kamu akan bekerja keras untuk kebangkitan umat manusia, dan aku akan puas. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Terobosan Tang San kali ini benar-benar menyentuhnya, yang terpenting adalah dia merasa bahwa Tang San saat ini sebenarnya tidak diizinkan untuk menginginkannya. Dan Tang San juga menunjukkan sisi yang semakin dewasa, di mana dia terlihat seperti remaja. Inilah yang paling membuat Zhang Haoxuan bingung. Aku berjanji, kata Tang San dengan serius. Tuan dan murid saling memandang, dan senyum muncul di wajah Zhang Haoxuan. Oke, itu saja. Aku akan mengusulkan kepada organisasi untuk meningkatkanmu ke penebusan tingkat kuning. Bukankah hubunganmu dengan Mei Gongzi sangat bagus? Dia memilikinya sebagai penjamin. Seharusnya tidak ada masalah. Penebusan level kuning, itu sudah setingkat dengan beberapa guru di akademi. Mu Enxing, Mu Yunyu, yaitu tingkat kuning. Pada saat ini, langit sudah cerah. Lembah yang awalnya sunyi menjadi subur dan subur setelah dibaptis oleh energi kehidupan. Ada napas kehidupan yang kuat mengambang di udara, dan semuanya tampak menjadi lebih baik. Zhang Haoxuan menyingkirkan dinding api yang tidak sesuai dengan keindahan pemandangan ini, dan gadis-gadis rubah merah semua memandang Tang San yang jelas telah berubah. Tang San tersenyum dan berkata, kalian terus berkultivasi di sekitar pohon emas, aku yakin kamu akan segera merasakan manfaatnya. Guru, kamu akan tinggal di sini, atau haruskah kita kembali bersama? Petik 2. Zhang Haoxuan berkata, aku akan kembali denganmu. Kamu baru saja selesai menerobos, dan kamu telah berubah dalam tubuhmu. Dengan aku di sini, aku dapat membantumu menjelaskan. Oke, terima kasih guru. Kedua master dan magang bangkit bersama dan berjalan menuju Akademi Penebusan.